Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok siluman legendaris yang sedang bertarung. Tampaknya mereka saling memperebutkan wilayah atau mungkin sesuatu yang sangat berharga. Pertarungan besar itu akhirnya berakhir setelah muncul seorang pria misterius yang menggunakan sebuah toa ajaib untuk mengutuk sekaligus menyegel seluruh siluman tersebut. Beberapa waktu kemudian, kisah beralih kepada seorang hunter bernama Mas Tirta. Dengan membawa pecahan batu misterius di tangannya, ia bertekad mencari keberadaan siluman legendaris yang dahulu pernah disegel. Demi membuktikan bahwa legenda itu benar-benar ada, Mas Tirta bahkan rela berhenti dari pekerjaan lamanya sebagai sales kompor dan memilih jalan hidup baru sebagai pemburu harta karun. Sejak saat itu, ia berkeliling ke berbagai tempat demi menemukan botol ajaib yang konon menjadi tempat penyegelan para siluman legendaris. Perjalanan Mas Tirta membawanya ke desa berkah makmur. Namun, desa yang seharusnya makmur itu justru dipenuhi kekacauan. Di sana, ia melihat dua hunter yang sedang bersiap bertarung, yaitu Dek Lestari dan Om Gatot. Dengan mengandalkan toa ajaib mereka masing-masing, Om Gatot memanggil siluman kumbangnya, sedangkan Dek Lestari memanggil siluman hiu. Pertarungan sengit pun dimulai. Meski terlihat seimbang di awal, Dek Lestari bersama siluman hiunya berhasil mengalahkan Om Gatot dengan mudah. Kemenangan itu sekaligus membebaskan warga desa dari penindasan yang selama ini dilakukan oleh Om Gatot. Sementara itu, Mas Tirta terus melanjutkan pencarian harta karunnya. Ia sangat bertekad menemukan toa ajaib legendaris yang konon menyegel siluman paling mengerikan. Menurut legenda, siluman tersebut telah lama disekap oleh seorang pria misterius yang diduga merupakan sang legenda, Ace Anthem. Pencarian itu akhirnya membawa Mas Tirta ke sebuah kuil kuno yang penuh misteri. Saat menyadari ada bagian lantai yang berongga, ia segera menghancurkannya. Benar saja, di bawahnya terdapat sebuah ruangan rahasia yang menyimpan sebuah toa dan botol ajaib legendaris. Tanpa berpikir panjang, Mas Tirta langsung mengambil kedua benda tersebut. Namun, seketika itu juga ia terseret ke dalam sebuah dimensi milik siluman legendaris, tempat kontrak antara manusia dan siluman akhirnya terbentuk. Usai kontrak selesai, muncul seorang pria misterius yang mengaku sebagai siluman legendaris. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bang Rangga. Sejak saat itu, Bang Rangga resmi menjadi rekan satu tim Mas Tirta dalam petualangan mereka. Keesokan harinya, Mas Tirta tanpa sengaja berpapasan dengan dua anak SMA bernama Yasin dan Lala. Melihat toa yang dibawa Mas Tirta, keduanya langsung menantangnya untuk berduel. Pertarungan pun dimulai. Yasin dan Lala lebih dulu memanggil siluman andalan mereka yang bernama Dodo. Mas Tirta yang masih sangat minim pengalaman sempat merasa takut. Ia bahkan memilih menghadapi Dodo seorang diri dengan melakukan transformasi. Sayangnya, serangan demi serangan yang ia lancarkan tidak memberikan hasil apapun. Kostum yang digunakannya ternyata hanyalah perlengkapan untuk berburu harta, bukan perlengkapan tempur. Karena tidak memiliki pilihan lain, Mas Tirta akhirnya menggunakan botol ajaib miliknya untuk memanggil Bang Rangga. Dalam wujud silumannya, Bang Rangga berhasil mengalahkan Dodo dengan mudah, sehingga kemenangan pun menjadi milik Mas Tirta. Meski menang, Mas Tirta menolak mengambil botol ajaib milik Yasin dan Lala. Ia memilih mengembalikannya sambil mengatakan bahwa mendapatkan harta dengan usaha sendiri jauh lebih menyenangkan daripada merebut milik orang lain.